Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami adalah mahasiswi UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, semester 5 Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas Filsafat Umum C. Di sini kami akan membahas mengenai keterkaitan mengenai anggaran atau budgeting terhadap salah satu teori filsuf. Sebelum materi yang lebih dalam, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Elsa Nadia Febriani, NIM 4320110 yang beralamat tempat tinggal di Kabupaten Batang, serta rekan saya. Halo semua, nama saya Putri Apriliani NIM 4320113 yang beralamat dari Worongesem Kabupaten Batang. Oke, kembali ke pembahasan materi yang pertama. Apa sih definisi budgeting itu? Kira-kira apa ya? Nah, budgeting adalah proses membuat rencana untuk membelanjakan uang. Rencana pengeluaran ini disebut dengan anggaran. Membuat rencana pengeluaran akan memungkinkanmu melakukan hal-hal yang akan kamu lakukan. Lalu, sebenarnya apa sih fungsi dari budgeting? Kira-kira apa ya teman-teman? Fungsi dari budgeting sendiri, yang pertama, memberi kendali atas uang yang dimiliki. Yang kedua, membantu berfokus pada tujuan keuangan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi pengeluaran yang bisa ditekan. Yang keempat, memudahkan untuk tetap waspada terhadap tabungan. Dan yang terakhir, membantu menghemat biaya yang tak terduga. Nah, dari definisi dan manfaat budgeting, bisa dikatakan bahwa budgeting adalah proses pengelolaan keuangan di mana diharapkan biaya yang dikeluarkan bisa dikendalikan sesuai anggaran yang ada. Hal itu menunjukkan bahwa dalam mengeluarkan dana atau suatu anggaran untuk biaya tertentu haruslah didasari alasan. Alasan itu juga harus jelas mengapa harus mengeluarkan dana tersebut. Hal itu juga berhubungan dengan salah satu teori filsuf yang disampaikan oleh Aristoteles. Salah satu filsuf Aristoteles 384-322 sebelum Masehi mengatakan bahwa kewajiban filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Dengan demikian, filsafat bersifat ilmu umum sekali. Tugas penyelidikan tentang sebab telah dibagi sekarang oleh filsafat dengan ilmu. Lalu, bagaimana sih penerapan budgeting dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini kami akan mencontohkan budgeting kami sebagai mahasiswa dengan jarak rumah dan kampus yang cukup jauh. Sebagai mahasiswa, misalnya kami memiliki dana atau uang saku per hari adalah 50.000. Karena jarak rumah dan kampus yang cukup jauh, maka kami harus mengeluarkan dana untuk biaya transportasi atau BBM. Karena apabila tidak membeli BBM, motor tidak bisa jalan, nggak bisa berangkat ke kampus dong. Nah, untuk pengeluaran biaya bensin, biasanya kami mengeluarkan uang sebesar Rp10.000. Yang kedua adalah biaya konsumsi. Apabila jam perkuliahan dari pagi sampai sore, otomatis kita memerlukan sumber energi yang cukup ekstra, supaya kita tetap semangat dalam belajar dan nggak lemes. Biasanya kita membeli makan nasi dan es teh di kantin, mengeluarkan uang sebesar Rp10.000 saja. Lain halnya jika jadwal kuliah kita tidak sampai sore, maka kita akan membeli cemilan dan minuman saja dan akan makan siang di rumah sehingga akan menghemat pengeluaran kita. Jadi, apabila mata kuliah kita dari pagi sampai sore, pengeluaran yang kita keluarkan adalah Rp50.000 dikurangi Rp10.000 untuk bensin pertalit dan Rp10.000 untuk makan, sehingga sisanya adalah Rp30.000. Namun, jika perkuliahan tidak sampai sore, maka pengeluarannya adalah Rp50.000 dikurangi dengan pertalit Rp10.000 dikurangi dengan Rp5.000 cemilan, sehingga total akhirnya adalah Rp35.000 bisa buat besok. Sekian penjelasan dari kami Mengenai hubungan budgeting dengan teori filsafat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.